Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali belajar agama. Semoga kita semua dapat ilmu manfaat. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas bab mengenai berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Untuk presensi nanti Bapak kasih link di grup WA. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terdahulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari tujuan pembelajaran ini diharapkan setelah kita belajar bersama mengenai bab ini, paling tidak kita dapat memahami, dapat mengetahui berbusana yang sesuai dengan syariat seperti apa, yang berbusana yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan oleh agama seperti apa. Oleh karena itu nantinya juga kita dapat memahami, dapat mempraktekkan bagaimana sih caranya berpakaian yang baik. Langsung saja, yaitu A. Memahami makna busana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Yang pertama yaitu makna aurat. Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti mudahnya yang kita pahami, aurat yaitu sesuatu yang wajib ditutup. Nah, jadi aurat itu sesuatu yang wajib ditutup, atau juga bisa dikatakan aurat itu adalah bagian tubuh yang tidak boleh dilihat oleh orang yang bukan mahram. Nah, jadi makna aurat itu bisa dua secara mudahnya, yaitu yang pertama itu sesuatu yang haram dilihat oleh orang yang bukan mahram, ataupun sesuatu yang wajib ditutupi. Nah, aurat itu untuk laki-laki dari pusat sampai lutut. Jadi laki-laki usahakan, terutama yang laki-laki usahakan ketika keluar dari rumah pakai celana panjang. Tapi kalau memang ribet atau apa ya, pakai celana pendek gak masalah. Yang penting celananya itu di bawah lutut masing-masing. Terus bagi yang perempuan itu sebagian besar ulama menyepakati bahwasannya aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Bahkan mazhab Syafi'i sendiri mengatakan bahwasannya aurat yang harus ditutupi oleh perempuan yaitu seluruh tubuh. Oleh karena itu, karena kita di sini meskipun kita bermadzhab Syafi'i, tapi untuk masalah menutup aurat kita juga banyak yang tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi gak usah saling menyalahkan. Jadi yang menutup semuanya ya silahkan, yang tidak menutup semuanya dalam arti membiarkan telapak tangan maupun muka terbuka ya, nggak ada masalah. Kalau di situ ada dalil-dalil yang menunjukkan seperti itu. Yang kedua yaitu makna jilbab dan busana muslimah. Nah, secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan,
kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah himar. Nah, dalam berjilbab atau kita menggunakan jilbab atau busana muslim, itu paling tidak kita harus menggunakan pakaian yang longgar. Jangan sampai menggunakan pakaian yang ketat. Karena kita dalam menutup aurat itu tidak boleh menunjukkan tubuh, tidak boleh menonjolkan tubuh. Jadi ketika kita pakai pakaian itu yang longgar. Yang kedua itu jangan sampai tembus pandang. Nah, jadi jangan sampai kita memakai celana, memakai baju itu kulit kita itu kelihatan. Diusahakan ketika kita pergi atau di rumah atau di mana yang itu ada bukan mahram, usahakan menggunakan pakaian yang gelap, jadi tidak tembus pandang. Nah, kalau sholat itu tembus pandang nggak masalah, pokoknya ada rukuh terus tembus pandang itu nggak masalah, kan udah menutup. Tapi untuk aurat tetap nggak boleh, harus tertutup rapat. Nah, gitu ya. Nah, kita masuk ke selanjutnya, yaitu mengenai dalil, yaitu ayat Al-Quran. Di sini ada hadis dan juga ada Al-Quran. Di sini ada Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina idnina 'alaihinna min jalabihinna. Dzalika adna ayu rafna fala yudanna wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya udah Pak, ulang sekali lagi. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina idnina 'alaihinna min jalabihinna. Dzalika adna ayu rafna fala yudan wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi dalam ayat Al-Quran ini bahwasanya kita diperintahkan, bahkan gak cuma kita, jadi istri-istri Nabi, istri orang mukmin atau semua muslim muslimah itu diperintah untuk menutup pakaian atau jilbab ke seluruh tubuh mereka agar mereka mudah dikenali. Karena kan zaman dulu itu kan zaman jahiliyah, itu kan kita cara bisa membedakan antara dia muslim atau tidak itu kan dengan cara berjilbab. Nah, terus oleh karena itu marilah kita berbondong-bondong mulai sekarang. Bagi kalian yang sudah SMA, sudah waktunya untuk benar-benar menutup aurat. Karena kalian sudah balik, sehingga mau gak mau keluar ke rumah harus pakai jilbab, jangan sampai diumbar ke semua orang. Selanjutnya itu ada hadis dari Abu Dawud. Ya asma'u innal mar'ata idza balagatil mahitu lam tasluh ayyura minha ila hada wa asyara ila wajhihi wa kafa. Bapak ulangi lagi. Ya asma'u innal mar'ata idza balagatil mahitu lam tasluh ayyura minha ila hada wa asyara ila wajhihi wa kafa. Yang artinya, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita apabila telah balik atau mengalami haid tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini, seraya menunjuk muka dan telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi Nabi
bersabda ya terhadap Asma, yaitu ketika seorang sudah balik atau bisa dikatakan sudah haid, maka dia tidak layak untuk menampilkan tubuhnya ke orang lain kecuali muka dan telapak tangan. Selanjutnya yaitu yang terakhir tentang perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengamalan berbusana sesuai syariat Islam, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Jadi ketika kita sudah mau memakai jilbab, mau menutup aurat, maka paling tidak kita harus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat maupun norma-norma agama. Jadi perilaku apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita sudah menutup aurat, yaitu yang pertama sopan santun dan ramah tamah. Jadi ketika kita sudah mampu menutup aurat, maka paling tidak kita juga harus bisa menjaga adab, menjaga sopan santun. Ketika ada orang di dekatnya, ada orang lewat di depannya, kita sapa. Meskipun kita tidak kenal, tetap sapa. Kita ramah tamah kepada siapapun, bahkan terhadap orang yang tidak suka dengan kita, itu juga ramah tamah. Perilaku selanjutnya yaitu jujur dan amanah. Jangan sampai ketika kita sudah mampu menutup aurat, kita tidak mampu jujur, tidak mampu berbuat amanah. Karena memang jujur itu sangat sulit bagi kita. Kadang saja persoalan kecil saja kita bohong, apalagi masalah besar. Yang ketiga yaitu gemar beribadah. Ketika kita sudah mampu berusaha bisa menutup aurat, maka kita juga harus gemar beribadah. Beribadah nggak harus sholat, beribadah nggak harus haji, beribadah nggak harus puasa. Ibadah itu banyak. Bahkan kita menolong seorang itu ibadah. Kita membantu orang yang kesusahan itu ibadah. Kalau tidak perlu kita beribadah hanya kepada Allah, kita harus beribadah dengan manusia. Maksudnya kita harus saling bantu-bantu antara manusia satu dengan manusia yang lain. Yang keempat yaitu gemar menolong sama. Kita harus tolong menolong, bahkan kalau bisa sebelum orang itu minta tolong kita bantu. Apalagi kalau orang itu sudah minta tolong, maka kita mau nggak mau harus bantu, ayo bantu. Yang terakhir yaitu menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ketika kita sudah mampu, sudah bisa menutup aurat, maka kita jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ayo kita tanamkan kebaikan, kita laksanakan kebaikan, kita nasihati orang yang telah melanggar aturan maupun aturan norma dari masyarakat maupun norma-norma dari agama. Ya mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, mungkin dari kesimpulan yang dapat kita simpulkan untuk pertemuan sekarang ini, yaitu yang pertama masalah aurat. Jadi Bapak minta sekali lagi kepada kalian semua, terutama yang perempuan, ayo mari sekarang mulai hari ini biasakan ketika kita keluar rumah kita menutup aurat. Jangan sampai aurat kita dilihat oleh orang-orang yang bukan mahram kita. Dan ketika kita pakai jilbab,
usahakan pilih jilbab yang longgar. Jangan sampai jilbab itu membentuk tubuh, dan jangan pilih jilbab di mana jilbab itu tembus pandang, karena sama saja. Meskipun kalian memakai jilbab tapi tembus pandang, itu sama saja kalian tidak berjilbab. Karena orang lain bisa mengetahui badan-badan kita, bisa melihat semua tubuh kita. Lalu selanjutnya yaitu kesimpulannya, ketika kita sudah mampu menutup aurat, tidak kita bisa sopan santun kepada sama, kita bisa mempunyai perilaku jujur, amanah, kita bisa gemar beribadah, gemar menolong, menjalankan amal ma'ruf dan nahi munkar. Alhamdulillah, pada kali ini pelajaran sudah selesai. Jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Banyak kesalahan Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.